Selamat siang kepada Bapak Didin Hernomo SPDEK selaku Kepala Sekolah SMK Bobkri 1 Yogyakarta. Selamat siang juga kepada Bapak Ibu Guru SMK Bobkri 1 Yogyakarta, serta selamat siang juga kepada anak-anakku kelas 12 SMK Bobkri 1 Yogyakarta. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya saat ini kita bisa bertemu di acara pembekalan mental dan spiritual bagi kelas 12. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, acara hari ini akan dibuka dengan doa pembuka. Yang kedua, akan ada sambutan dari Bapak Didin Hernomo SPDEK selaku Kepala Sekolah SMK Bobkri 1 Yogyakarta. Yang ketiga, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Risang Anggoro Eliarso SSI. Yang keempat, akan ada pemberian motivasi yang akan dibawakan oleh Ibu Betty Krisindawati SIKOM. Dan acara hari ini akan ditutup dengan doa penutup. Sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dan membimbing kami. Tuhan, berkatilah acara hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga acara hari ini berjalan dengan lancar. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema pada hari ini yaitu Be Smart. Ternyata kata smart ini tidak hanya mengandung satu makna loh teman-teman, tapi ada kepanjangannya, yaitu skillful, motivated, adaptable, responsible, dan trustworthy. Tema hari ini sangat menarik sekali untuk siswa kelas 12, untuk mempersiapkan diri kalian dalam menghadapi serangkaian ujian. Maka dari itu akan ada banyak hal yang dibahas oleh dua pembicara hebat kita, yaitu Pendeta Risang dan Ibu Betty. Untuk itu anak-anak, marilah kalian mengikuti acara hari ini sampai akhir.
Satu Jaya. Berikutnya akan ada sambutan dari Bapak Didin Hernomo SPDEK selaku Kepala Sekolah SMK Bobkri 1 Yogyakarta. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, pada pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Pendeta Risang, yang saya hormati Ibu Bekti, Bapak Ibu orang tua wali yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, selamat pagi, salam. Tidak terasa kita sudah hampir 3 tahun anak-anak kita bersekolah di SMK Bobkri 1 Yogyakarta, sehingga sekarang tinggal menyelesaikan tugas-tugas akhirnya, yaitu ujian-ujian akhir yang harus ditempuh. Di antaranya adalah ujian sekolah, berupa ujian teori, kemudian ujian praktek uji kompetensi. Semuanya itu perlu atau membutuhkan sikap mental yang kuat, persiapan mental yang kuat bagi anak-anakku. Oleh karena itu pada kesempatan ini SMK Bobkri 1 Yogyakarta memberikan acara yaitu pembekalan mental spiritual untuk menghadapi ujian sekolah dan ujian akhir tahun ini. Oleh karena itu kami berharap pada anak-anakku nanti betul-betul bisa mengikuti kegiatan pembekalan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya pembekalan nanti berupa motivasi bagaimana supaya kalian nanti siap belajar dan semangat belajarnya itu tinggi. Demikian juga nanti ada renungan dari Bapak Pendeta Risang yang nanti akan memotivasi mental kalian sehingga kalian betul-betul siap menghadapi ujian akhir nanti. Kemudian yang terpenting pada anak-anakku, soft skill dan hard skill yang sudah kalian peroleh selama ini harus tetap kalian pelihara supaya kalian nanti bisa menyelesaikan ujian akhir ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah kalian lulus, ya kalian nanti akan memasuki dunia kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan, yaitu dunia kerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi atau berwira swasta. Bagi kalian yang mau bekerja, ini sekolah juga mempersiapkan, kita mengundang dari Depnaker Trans untuk menjelaskan hal-hal apa atau bekal-bekal apa yang harus disiapkan oleh para siswa nanti sebelum masuk dunia kerja. Oleh karena itu nanti supaya diikuti dengan seksama sehingga setelah kalian nanti lulus dan mudah-mudahan nanti bisa lulus semua dari sekolah ini sehingga kalian tidak kesulitan lagi nanti untuk menghadapi untuk persiapan masuk dunia kerja. Saya kira itu yang perlu diperhatikan oleh anak-anakku dan sekali lagi saya berharap kalian nanti bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh kegiatan pembekalan mental, kegiatan siraman rohani maupun nanti pembekalan-pembekalan yang lain yang terkait dengan masa depan kalian. Saya hanya bisa berdoa semoga kalian nanti betul-betul bisa siap melaksanakan ujian dengan nilai siap melaksanakan ujian sehingga nanti akan mendapatkan nilai baik dan kalian akan lulus semua dari SMK Bobkri 1 Yogyakarta. Dan jangan lupa kalian harus selalu minta pendampingan pada Tuhan dan selalu berdoa pada Tuhan. Itu tidak boleh kita tinggalkan sehingga apa yang menjadi harapan kalian nanti akan bisa dikabulkan oleh Tuhan. Saya kira demikian yang menjadi sambutan kami di dalam kegiatan pembekalan mental saat ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan sukses. SMK Bobkri 1 Yogyakarta, wow keren.
Saya Aldi Saputro, saya kelas 12 Multimedia. Saya sekolah di SMK Bokri 1 Yogyakarta. Karena biar bisa mandiri, terus bisa bayar sekolah sendiri. Kalau sekarang bisa buat beli motor sama beli handphone. Biasanya puluhan juta sampai. Usaha saya ya jualan baju baru sama sepatu, dan ini ada jam, terus banyak. Itu dari awal 2017-an terus sampai sekarang sih. Alamatnya di Jalan Singojayan nomor 72, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta. Promosi yang saya lakukan biasanya di Instagram sama di teman-teman gitu. Marketplace biasanya di Shopee sama Tokopedia. Untuk teman-teman yang masih muda, jangan malu sama yang lebih tua. Kita usaha dari muda, ya harus konsisten gitu. Teman-teman yang ingin berwirausaha, tetap semangat dan pantang menyerah. Halo, nama saya Zurantana Dili Halim. Saya bersekolah di SMK Bokri 1 Yogyakarta. Saya kelas 11 MM1. Saya ingin sukses di usia muda, puluhan juta. Alamat usaha di Soragan RT 06. Di sosial media ada di IG, Facebook, ada di YouTube, ada di Marketplace juga, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Udah bisa beli 2 motor. Ini headlamp MT25. Ini cover tangki untuk Versa. Ini produk kita ke depannya. Ducati Custom. Modifikasinya seperti misalnya New CB. New CB itu kan motor naked, masih pakai air fairing. Jadi nanti kita buat menjadi CB 250 RR. Nanti diganti fairing depannya, diganti fairing belakangnya, diganti spakbornya, diganti konoptingnya juga. Bisa merubah bentuk motor. Ini undertail buat Vision R atau Alny Vision. Dari ini menjadi ini. Halo, nama saya Valensi Surya Permana, umur 17 tahun, asal Wonogiri. Sekolah saya di SMK Bokri 1 Yogyakarta, kelas 12 Multimedia. Karena di sekolah saya ada kelas SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Saya di kelas itu banyak dibekali untuk berwirausaha. Bebek kakas, omset saya sekitar 50-100 juta per bulan. Bebek frozen. Pencapaian terbesar saya adalah dapat membeli mobil Grand Max di sosial media dan dibantu manajemen oleh kedua orang tua saya. Kirim paling jauh sampai di Kalimantan, Palembang, dan Lampung. Inilah usaha saya, bebek karkas, yang saya geluti kurang lebih 1 tahun. Yuk, untuk teman-teman muda Indonesia, jangan takut untuk berwirausaha. Terima kasih kepada Bapak Didin Hernomo atas sambutannya. Selanjutnya, ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Risang Anggoro Eliarso SSI. Kepada Pendeta Risang, kami persilahkan. Selamat pagi, teman-teman SMK Bokri 1. Kita kembali berjumpa lagi. Sayangnya, kita tetap berjumpa secara virtual, begitu ya. Tetapi saya harap ini tidak mengurangi semangat teman-teman, gitu. Jadi walaupun kita berjumpa secara virtual, tetapi seperti yel-yel kita ya, kita tetap keren. SMK Bokri 1
Wow, keren. Nah, pada hari ini saya diminta untuk ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol soal sebuah tema, Be Smart. Apa sih maksudnya? Sebelum kita mengulik tema itu dan tentu saja nanti mempertemukannya dengan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, kami menghadap kepadamu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kendati kami hanya bisa berjumpa secara virtual, tetapi ini tidak mengurangi semangat kami. Dan pada saat ini bersama-sama kami ingin merenungkan sebuah tema, Be Smart. Tentu saja kami akan merenungkannya di bawah kebenaran Sabda Tuhan. Oleh sebab itu, kami memohon pertolongan Roh Kudus sehingga kami boleh memahami kehendak-Mu di dalam permenungan kami. Dan nantinya kiranya Roh Kudus-Mu juga yang akan senantiasa menyertai, membersamai dan memampukan kami untuk bisa mewujud nyatakan kehendak Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Maka bersabdalah ya Tuhan kepada kami semua, karena setiap kami sudah rindu untuk disentuh, dikuatkan dan diubahkan kehidupannya oleh kebenaran sabda Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memohon dan bersyukur. Amin. Nah kawan-kawan, untuk merenungkan tema Be Smart ini, saya mengajak kita untuk membaca sabda Tuhan dari surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, lalu kita mundur sedikit, dilanjutkan pasal 3 ayat 18. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 20 dilanjutkan 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Pertama-tama 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia dan diberkati adalah teman-teman dan saya yang tidak hanya mau membaca dan merenungkan sabda Tuhan, tapi yang terutama mau berjuang mewujud nyatakan kebenaran sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Nah, kawan-kawan, saya punya kebiasaan jelek nih. Kalau teman-teman sudah pernah ketemu saya di kesempatan yang lain pasti tahu kebiasaan jelek saya apa. Saya suka memulai obrolan itu dengan bertanya. Nah sayangnya ini kita ketemunya virtual nih. Saya nggak bisa tanya langsung sama teman-teman. Tapi walaupun virtual, saya ingin buka obrolan kita dengan sebuah pertanyaan. Menurut teman-teman, mana yang lebih oke? Menjadi profesional atau menjadi amatir? Saya ulangi ya. Mana yang lebih oke? Menjadi profesional atau menjadi amatir? Saya kasih waktu 12 jam untuk memikirkannya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Enggak lah. Kira-kira mana yang lebih baik? Menjadi profesional atau amatir? Kalau kita mendengar pandangan umum, pandangan yang populer gitu ya, orang akan cenderung milih, oh pasti yang lebih baik adalah jadi profesional dong. Kenapa? Karena kalau dia profesional, dia ahli, dia berpengalaman, pasti nanti hasil kerjanya juga lebih oke, lebih berkualitas. Dan kalau yang rada-rada matre itu bilangnya, namanya kerja profesional itu pasti bayarannya gede gitu daripada amatir. Kalau kita lihat petinju kan, petinju profesional tuh biasanya lebih lebih tangguh,
dan bayarannya lebih gede ketimbang petinju amatir yang pakai helm itu. Itu pandangan umum, teman-teman. Tapi pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyadari bahwa sebetulnya kalau orang itu benar-benar profesional, orang itu pasti amatir. Begitu juga sebaliknya, kalau orang itu benar-benar amatir, dia pasti profesional. Nah, ini mungkin agak beda dengan pandangan umum, tetapi kita harus sadar ini. Sekali lagi saya ulangi, kalau orang itu benar-benar profesional, dia pasti amatir, dan kalau orang itu benar-benar amatir, dia pasti profesional. Maksudnya gimana? Lah, kita perlu sedikit ngulik dari bahasa aslinya nih ceritanya. Profesional itu dari bahasa Latin profiteri. Artinya apa? Artinya adalah mengungkapkan keyakinan di depan publik atau mengungkapkan iman di depan publik. Jadi pada zaman dulu kata profesio atau profiteri dalam bahasa Latin tuh digunakan untuk orang-orang yang sedang menyatakan imannya di depan orang banyak, keyakinannya di depan orang banyak. Jadi ini bukan masalah UUD, bukan masalah ujung-ujungnya duit, tetapi ini masalah ungkapan iman. Itu profesional. Kata amatir, ya memang sekarang orang sering bilang, amatiran loh. Artinya ya begitu-begitu aja, B aja gitu ya, enggak profesional gitu. Padahal sebetulnya kata amatir itu diturunkan dari kata Latin amare. Dan amare itu punya arti mencintai atau mengasihi. Dan kalau dikembalikan kepada makna asalnya itu, kalau orang itu mau melakukan kerjanya secara profesional, sebagai ungkapan imannya, sebagai ungkapan keyakinannya, sebagai ungkapan spiritualitasnya, dia harus mengasihi, harus berangkat dari cinta, harus berangkat dari kasih. Kasih kepada siapa? Ya kasih kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan dia kesempatan untuk berkarya. Kasih kepada sesama yang menjadi sasaran karyanya, dan kasih kepada karyanya sendiri. Kan itu yang tadi kita jumpai di dalam ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi dia gak ngasih sesama, itu bohong. Satu-satunya cara untuk bisa mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Pasal 4 ayat 20. Lalu bagaimana cara mengasihi sesama? Di pasal 3 ayat 18 dijelasin dengan sangat tegas, sangat gamblang. Nggak bisa lain lewat perbuatan nyata, lewat karya nyata. Jadi itu. Dimulai dari kasih kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Dan kalau kita mengasihi sesama, kita harus melakukan karya nyata. Dan karya nyata itu adalah karya kasih. Amare, amatir. Dan kalau itu memang karya nyata untuk Tuhan dan sesama, pasti harus profesional, berkualitas baik. Jadi bisa lihat hubungannya ya teman-teman. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan tema kita sekarang nih? Be smart. Nah, menurut saya teman-teman, kalau kita mau jadi profesional, cirinya adalah smart. Smart dalam artian cerdas tentu saja ya, karena teman-teman pelajar tentu butuh kecerdasan, butuh intelektualitas, itu butuh. Tapi menariknya, smart pada saat ini juga dijadikan singkatan. S-nya ada maknanya, M-nya ada maknanya, A-nya ada maknanya, R-nya ada maknanya, T-nya ada maknanya. Campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. S, apa itu? Skillful. Orang kalau mau profesional, dia nggak cukup pinter doang. Dia harus mahir, dia harus terampil, dia harus skillful. Dan itu tidak cukup, orang itu harus juga motivated. Dia harus penuh semangat. Karena ketika dia mau profesional, dia pasti menghadapi tantangan. Dan kalau nggak motivated, tidak ada motivasi yang kuat, tidak ada semangat yang kuat, ya pasti meletre gitu kan. Lalu dia juga harus adaptable. Dia harus pinter-pinter dan bisa menyesuaikan diri dengan baik. Karena perubahan keadaan nih. Ada perubahan situasi kayak pandemi ini,
di mana orang lalu harus online dan lain sebagainya. Itu butuh adaptasi, jadi harus adaptable. Tapi itu juga harus dibarengi oleh R gitu ya, responsible. Orang yang profesional itu harus bertanggung jawab. Dan karena dia bertanggung jawab, lalu dia trustworthy, bisa dipercaya. Nah, itu karakteristiknya, cerdas, terampil, mahir, lalu dia punya motivasi tinggi, dia bisa beradaptasi, dia penuh tanggung jawab, dia bisa diandalin. Nah, ini pilar-pilarnya nih, pilar-pilar profesionalitas. Dan landasannya apa? Kasih. Semua itu harus dilakukan dengan kasih. Contohnya gini deh. Ini di sini ada gitar ya. Ini bukan cuma properti nih. Kita akan ambil bermain gitar sebagai ilustrasi. Kalau mau jadi pemain gitar yang handal jepit gitu ya, handal jepit lagi, handal gitu ya, atau paling enggak profesional baik gitu, pasti dia butuh skill. Skillful. Tapi apakah itu bisa didapetin dalam waktu sehari? Nggak bisa, guys. Kita perlu latihan. Dulu saya pas latihan tuh capek, tangannya sakit, nge-grip gini, duh susahnya minta ampun. Tapi apa yang dorong supaya tetap berlatih? Ya karena senang, karena cinta. Walaupun sakit, dilatih terus. Sakit, dilatih terus, motivasi. Lalu juga butuh adaptasi loh guys. Waktu saya masih agak kecil, tangannya pendek-pendek. Tangan saya sampai sekarang bukan tangan yang besar. Jadi kalau lihat pemain-pemain yang jangkauannya itu panjang-panjang itu, waduh, gimana caranya ya? Ya mesti harus menyesuaikan diri. Kalau emang tangannya masih kecil ya grip-gripnya disesuaikan lah. Nggak mungkin dong lalu pakai yang begini, wah capek banget. Harus butuh adaptasi. Dan kalau itu terus dilakukan, dilatih dengan bertanggung jawab, suatu saat kita jadi orang yang cukup skillful. Dan bisa diandalkan kalau nanti misalnya ada yang mau persekutuan, terus ada yang butuh ngiringi. Itu profesionalitas, tetapi semuanya kembali kepada kita senang nggak, kita sayang nggak, kita mengasihi nggak proses yang kita jalani. Itu contohnya teman-teman. Nah, kalau begitu, profesionalitas itu nggak harus nunggu sampai nanti teman-teman lulus terus kerja, dapat duit, nggak perlu. Mulai sekarang juga teman-teman bisa jadi profesional. Teman-teman nyiapin ujian, teman-teman bisa profesional. Teman-teman belajar, teman-teman bisa profesional. Teman-teman lalu melakukan praktikum, teman-teman bisa profesional. Di dalam segala hal kita bisa profesional. Asal kita mengasihi Tuhan yang kasih kesempatan dan anugerah buat kita, mengasihi sesama kita, dan tentu saja mengasihi proses atau menyayangi, mencintai proses yang kita jalani. Nah, saya selalu suka dengan ungkapannya Ibu Teresa ya. Jadi ini akan saya jadikan penutup kita, obrolan kita. Ibu Teresa pernah mengatakan begini, "Not all of us can do great things, but all of us can do small things with great love." Nggak semua dari kita bisa melakukan hal yang gede-gede gitu. Dan mungkin nggak perlu. Tapi setiap kita bisa melakukan hal-hal kecil di dalam kehidupan kita dengan cinta kasih yang besar. Itu profesionalitas, itu amatir. So, teman-teman, be profesional, be smart, lalu be loving, and be smart. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Yuk kita berdoa dulu untuk
memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang smart. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dipanggil untuk mengasihi Engkau. Dan satu-satunya cara bagi kami untuk bisa mengasihi Engkau adalah ketika kami lalu mengasihi sesama kami juga. Dan satu-satunya cara bagi kami untuk bisa mengungkapkan kasih kami kepada sesama adalah ketika kami melakukan karya kami dengan sepenuh cinta dan sepenuh kasih untuk mereka. Dengan kata lain, kami dipanggil untuk menjadi profesional karena kami mengasihi-Mu, kami mengasihi sesama kami, dan kami mencintai karya yang kami lakukan. Kami masih muda Tuhan, kami masih di dalam tahap persiapan untuk menghadapi ujian, dan kelak kami harus menghadapi dunia kerja. Tetapi biarlah ini kami ingat senantiasa, kami dipanggil untuk menjadi profesional. Kami dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang smart, yang bukan hanya cerdas, tetapi mahir, penuh motivasi, bisa beradaptasi dengan baik, penuh tanggung jawab, dan bisa diandalkan. Dan biarlah kami menyadari bahwa semuanya itu adalah berlandaskan kasih. Dan kenapa kami mengasihi? Karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Maka tolong kami ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang profesional, menjadi pribadi-pribadi yang smart. Bukan besok, bukan lusa, bukan entah kapan, tapi mulai saat ini juga. Atas pertolongan dan berkat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Nah, pada saat ini bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan bersama-sama memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kita, dan sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali menghadap kepadamu, dan kami menghadap kepadamu dengan penuh rasa syukur, karena sungguh kami menyadari ada begitu banyak hal yang membuat kami memang sudah selayaknya bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menempuh studi di SMK Bopkri 1. Kami bersyukur buat kesempatan kami untuk bisa menjadi para pendamping dan pendidik di keluarga besar SMK Bopkri 1 ini. Dan juga berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dan membersamai kami hari lepas hari. Secara khusus pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami akan panggilan sebagai pengikut Kristus, supaya kami menjalani karya kami, setiap tugas, setiap pekerjaan, setiap pelayanan kami dengan penuh cinta, dan dengan demikian kami bisa menjalankannya dengan profesional. Kami bisa menjalankannya dengan terampil, kami bisa menjalankannya dengan motivasi yang tinggi, kami bisa menjalankannya dengan kemampuan untuk beradaptasi secara baik, kami bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, dan akhirnya kami boleh menjadi keluarga besar dan pribadi-pribadi yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Tapi Tuhan, di tengah rasa syukur kami sadar akan tantangan-tantangan, akan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, pada saat ini kami menyatukan hati untuk berdoa. Pertama-tama bagi kesehatan seluruh anggota keluarga besar SMK Bopkri 1 Yogyakarta. Secara khusus, Tuhan berikanlah kami kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Sehingga dengan kesehatan itu kami tetap boleh menjalankan karya pelayanan kami, tugas-tugas kami, kewajiban kami dengan baik. Dan dengan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kiranya Engkau memberikan kepada kami masing-masing
kedisiplinan untuk bisa menjalankan protokol kesehatan, walaupun mungkin semakin banyak orang di sekitar kami yang semakin longgar, semakin kendur. Biarlah kami menghayati kedisiplinan itu sebagai panggilan untuk menjaga kesehatan kami, dan dengan demikian menjaga kesehatan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, pada saat ini secara khusus kami juga ingin berdoa untuk kawan-kawan kami, siswa dan siswi kelas 12 yang pada saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Tapi kami juga melihat bahwa yang harus mereka persiapkan bukan sekedar untuk menghadapi ujian, tetapi juga untuk menghadapi tahapan kehidupan yang baru setelah mereka lulus. Mungkin ada sebagian yang akan langsung masuk ke dunia kerja, tetapi mungkin ada juga yang masih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Apapun juga pilihan yang mereka tempuh ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa membersamai, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan berikan kepada mereka ketekunan, Tuhan berikan kepada mereka semangat, Tuhan berikan kepada mereka kesetiaan dan komitmen, sehingga sungguh melalui proses perjuangan yang penuh cinta dan baik, kelak mereka boleh menuai hasil yang baik pula untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk persiapan dan proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menuntun setiap panitia yang terlibat di dalamnya, setiap pribadi yang terlibat di dalamnya, sehingga sungguh melalui proses ini kami boleh mendapatkan banyak anggota keluarga yang baru, yang mau berproses bersama dengan kami. Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan dirasakan oleh semakin banyak orang. Ketika semakin banyak pribadi boleh bergabung menjadi keluarga besar SMK Bogri 1 Yogyakarta. Tuhan, itulah permohonan kami yang sepenuhnya kami pasrahkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami memohon dan menerima berkat. Tuhan memberkati setiap kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Risang yang telah menyampaikan firman Tuhan yang membuat kami menjadi lebih semangat. Acara selanjutnya yaitu pemberian motivasi yang akan dibawakan oleh Ibu Betty Krisindawati SIKOM. Kepada Ibu Betty, kami persilahkan. Shalom adik-adik, Shalom. Salam jumpa dengan Miss Magda dan senang sekali hari ini dan bersyukur sekali kita dapat berjumpa dalam keadaan virtual atau dalam kondisi seperti ini, tapi kita mau bersyukur ya, sekalipun kita diperjumpakan melalui online. Nah, mohon izin ya adik-adik,
Miss Magda memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum nanti kita akan belajar banyak tentang bagaimana menjadi lulusan atau generasi yang smart. Ya, semoga kabar adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya, sehat, semangat, sukacita, dan penuh syukur. Baik, salam kenal ya adik-adik. Nama saya Miss Magdalena Betty Krisindawati SIKOM. Apa itu SIKOM? SIKOM adalah Sarjana Ilmu Komunikasi. Nah, beberapa teman, beberapa adik-adik akrab memanggil saya dengan nama Miss Magda, atau ada juga yang memanggil dengan sebutan Mbak Betty. Nah, jadi untuk beberapa yang sudah kenal dengan Miss Magda atau Mbak Betty, semoga nggak bosen ya kita ketemu hari ini, dan kiranya perjumpaan kita hari ini menjadi berkat dan menjadi semangat untuk adik-adik. Ya, hari ini Miss Magda mau berbagi tentang sebuah hal yang sangat menarik, sangat dibutuhkan, dan tema kali ini adalah Be Smart Graduate. Nah, seperti yang adik-adik bisa saksikan ya di layar, Miss Magda sudah siapkan visualisasi dan kiranya ini memudahkan adik-adik untuk mengingat, ya, memahami, bahkan mengerti dan kemudian mempraktikkan atau melakukannya. Oh iya, sebelumnya Miss Magda mau mengucapkan selamat ya buat adik-adik yang sudah berjuang sampai titik ini ya, dengan tekun belajar ya, bahkan dibela-belain mungkin tidurnya sampai telat ya, larut malam untuk mengerjakan tugas, untuk praktik, untuk melengkapi syarat-syarat untuk bisa sampai di titik ini. Selamat adik-adik, tetap semangat ya, Tuhan Yesus mengasihi dan menolong kalian. Baiklah adik-adik, setelah tadi kita memulai ataupun mengawali kegiatan ini dengan berdoa ya, bersama dengan Bapak Pendeta Risang, tentu saja Miss Magda akan melanjutkan dan sedikit mempertajam secara praktis apa yang adik-adik dapat lakukan untuk menjadi lulusan ataupun generasi yang smart, cerdas. Nah, apa saja itu smart? Sebelumnya Miss Magda ingin menyampaikan satu ayat yang sangat memberkati ya, memberkati saya dan juga pasti memberkati adik-adik kalau kita bicara atau ngobrolin tentang kecerdasan ya, minat, bakat ya, potensi, dan kita sebut itu sebagai talenta. Boleh ya, Miss Magda ingatkan salah satu bagian ayat di Alkitab yang sangat berkaitan dengan hal yang akan Miss Magda sampaikan kali ini. Bacaannya atau firman Tuhan ada di Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Dan ada dua bagian ayat yang menjadi nats atau ayat emas gitu ya. Miss Magda akan bacakan untuk adik-adik supaya adik-adik bisa memahami dan mendapatkan inti berkat Tuhan. Matius 25 ayat 21 nats yang pertama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wow, menarik sekali ya ayat ini ya. Ada kabar gembira di situ bila mana kita setia, bila mana kita baik ya, bila mana kita bertanggung jawab. Ternyata ada reward ya, atau ada hal baik yang kita akan dapatkan. Nats yang kedua yang juga sama dari perikop ini, Matius 25, yang berikutnya adalah ayat yang ke-29 adik-adik ya. Izinkan kembali Miss Magda bacakan untuk kalian ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Puji Tuhan.
Nah, dua bagian ayat ini menjadi dasar hari ini Miss Magda akan berbagi tentang sebuah motivasi atau semangat, spirit ya, daya juang atau etos kerja gitu ya, supaya adik-adik makin mantap dalam menghadapi hari-hari ke depan. Oh iya, adik-adik, sekilas tentang Miss Magda, sedikit ya, setelah tadi kita membaca bagian firman Tuhan. Ya, Miss Magda ini lahir di Jogja, berkuliah atau sekolah, bekerja, bahkan juga berkarya di Jogja. Ya, aktivitas sehari-hari Miss Magda sebagai praktisi komunikasi, aktif mengajar sebagai guru, trainer, dosen, mentor, dan tutor. Kemudian juga Miss Magda menjadi salah satu host satu program yaitu Pijar Kristiani di TVRI Yogyakarta. Aktivitas yang lain menulis buku, 3 jurus jitu menjadi MC, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang bersifat pelayanan maupun profesional. Jadi itu perkenalan sedikit tentang siapa saya ya, siapa Miss Magda. Nanti selanjutnya kita kenalan lebih lanjut ya. Baiklah, setelah tadi Matius 25 ayat 14 sampai 30 mengingatkan kita, kenapa sih kita harus menjadi generasi yang cerdas ya? Smart artinya adalah cerdas. Ya, kita bisa saksikan di layar. Smart, apa itu smart? Ya, banyak orang sudah tahu. Smart artinya cerdas ya. Namun cerdas yang seperti apa yang Tuhan Yesus dan orang-orang sekeliling kita inginkan dari diri kita? Yang pertama, SMART ini adalah sebuah akronim ya, atau singkatan. S-nya sendiri adik-adik yaitu skillful. Lalu yang kedua, M-nya artinya motivated. Yang ketiga, A ya artinya adaptable. Lalu R-nya artinya responsible dan T-nya berarti trustworthy. Ya, SMART di sini artinya adalah skillful, motivated, adaptable, responsible, and trustworthy. Wah, bagus sekali ternyata artinya ya. Betul, bagus sekali. Tapi ini masih di atas awan-awan ya, atau di atas angin. Seperti apa sih Miss Magda maksudnya SMART yang disampaikan tadi? Nah, yuk langsung saja Miss Magda mau bantu adik-adik untuk mencari seperti apa sih yang dimaksud dengan SMART dalam motivasi kita hari ini. Nah, adik-adik, yang pertama S ya, skillful. Setuju ya? Coba ucapkan bersama-sama sampai telingamu bisa mendengar ya. Skillful. Sekali lagi boleh ucapkan. 3, 2, 1. Skillful. Nah, apa itu skillful? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adik-adik, skillful diartikan sebagai cakap, terampil, gesit, cekatan, ulung, mahir, pandai. Ada istilah lain yang mungkin agak asing dan jarang kita dengar ya. Akas, gapa. Juga dapat diartikan skillful ini adalah kompeten ya, atau kompetensi. Bisa dikatakan juga artinya berpengalaman. Wah, kira-kira sudahkah adik-adik sampai hari ini layak disebut skillful? Atau masih belajar nih Miss Magda? Masih berjuang nih? Masih berusaha untuk bisa skillful? Oke, no problem ya. Semangat terus untuk berusaha dan berlatih ya. Nah, rupanya skillful ini dibagi menjadi 2 adik-adik. Ada hard skill, ada soft skill. Nah, Miss Magda percaya nih adik-adik sudah banyak tahu nih bagian ini ya. Hanya Miss Magda mau bantu kembali mengingatkan, apa itu hard skill? Ya, seperti apa cara melatihnya? Nah, kira-kira kalau kita tahu cara melatihnya, kita akan tahu tujuan dan manfaat dari hard skill bila mana kita latih dengan sungguh-sungguh ya. Hard skill itu caranya yang pertama mulai dari minat diri. Kira-kira apa nih minatnya adik-adik? Seperti salah satu hasil penelitian ya dari Edward Garner ya, dia menuliskan ada 8 macam kecerdasan manusia. Ya, ini bicara tentang minat, potensi, talenta seperti yang Matius 25 tadi sebutkan. Apa kira-kira? Apakah adik-adik pandai dalam hal linguistik ya, berbahasa, matematika,
kecerdasan naturalis, musikal, interpersonal, intrapersonal, ada juga body kinestetik, ya, dan kecerdasan-kecerdasan lain. Miss Magda percaya paling tidak adik-adik punya 1 atau 2 kecerdasan dasar yang Miss Magda sampaikan barusan, ya. Temukan, ya, mulai dari minat. Kalau Miss Magda tahu di SMK Bob Kris 1 ini, ya, ada 2 minat yang diarahkan untuk adik-adik pilih, ya. Apakah minatnya bisnis dan manajemen atau teknologi informasi dan komunikasi, ya. Silahkan mulai dari minat tersebut untuk kalian bisa melatih hard skill. Yang kedua, yuk kita melihat prospek ke masa depannya seperti apa, ya. Kira-kira nih 5 tahun ke depan seperti apa? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Caranya melihat bagaimana? Kita bisa bertanya, bisa membaca, bisa menyaksikan, ya, review-review dari para pakar, ya, tentang masa depan. Prediksi, ya. Yang ketiga, cara melatih hard skill adalah cari referensi di internet, ya, tentang tutorial dan trik serta tips. Yang penting juga bisa kita baca buku-buku yang bermanfaat. Cara melatih hard skill adalah ikut webinar, fokus pada keterampilan yang ingin dipelajari, dan belajar dari orang yang berpengalaman. Wah, mulai nih ya, menganggukkan kepala. Betul juga, Miss. Di sekolah, beberapa poin dari hard skill ini sudah kami latih. Wah, puji Tuhan kalau begitu ya. Bagus itu namanya ya. Tinggal dilatih terus-menerus atau menambah jam terbang. Nah, kemudian setelah kita tahu hard skill, tentu saja di poin skillful, smart yang pertama ini skillful adalah soft skill. Ya, gimana caranya? Melatih soft skill, kira-kira nih ya, Miss Magda bantu ringkas aja. Ada 5 cara paling simpel. Yang pertama, kita belajar mengelola waktu atau manajemen waktu. Time management. Ya, kita bisa mengatur mana yang prioritas, yang urgent, yang tidak terlalu penting ya, yang sangat penting. Nah, kita bisa belajar mendahulukan mana yang prioritas, yang penting, yang urgent, yang mendesak. Atau kita bisa tunda ya, menjadi sebuah alur waktu ya, kita atur waktunya dengan baik sehingga tidak semua serba buru-buru. Kemerungsung kalau bahasa Jawanya ya, itu nggak nyaman ya. Kalau manajemen waktunya baik, Miss Magda kok percaya ya, kalian pasti menjadi produktif ya, menjadi produktif, bahkan menjadi efektif, lebih lagi menjadi efisien ya. Lalu yang kedua, soft skill ini caranya adalah melatih jiwa kepemimpinan dan komunikasi. Ya, setiap kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus bangun semangat. Wah, saya harus bangun pagi. Ya, saya harus kumpulkan tugas hari ini sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Oke, saya akan segera lakukan hal yang menjadi bagian saya, tidak perlu menunda. Apalagi entar besok. Nah, ini nih ya yang jadi biang kerok yang sering disalahkan. Ternyata kita yang kurang bisa memanage waktu ya. Jadi ingat, manajemen waktu menjadi latihan untuk kita bisa memiliki soft skill yang oke. Berikutnya adalah kerja tim ya. Tadi jiwa kepemimpinan disertai komunikasi, kerja tim, kita bisa bekerja sama dengan tim dengan baik ya, tidak menjadi biang kerok ya, tidak menjadi troublemaker ya. Justru kita menjadi orang yang solutif, kata Bu Tejo. Mbak dadi uang sing solutif. Nah, jadi memberi jalan keluar ya, jangan malah nambahin masalah. Berikutnya kemampuan beradaptasi dan bersikap respek dan sopan. Nah, ini adik-adik yang seringkali membuat orang-orang tuh jadi ngelus dada. Wah, istilahnya prihatin gitu ya. Kenapa sih Miss Magda anak sekarang nih kok nggak sopan gitu ya? Kok nggak santun? Miss Magda mau kasih bocoran ya. Ada 4 kata ajaib yang menolong kita jadi membuat pribadi yang respek, yang sopan. 4 kata ajaib. Tolong, terima kasih, maaf, permisi. Nah, sudahkah kita menggunakan 4 kata ajaib untuk menolong kita menjadi insan dan manusia yang respek dengan sesamanya? Terima kasih, tolong, maaf, permisi.
Praktekkan hal sederhana ini melalui komunikasi di dunia nyata maupun di dunia maya, ya, digital komunikasi. Yang kelima adalah mengelola keuangan. Jangan sampai adik-adik ini nanti diberkati dengan keuangan yang baik tapi kalian tidak siap untuk mengelolanya, ya. Justru duit atau pemasukannya banyak, profitnya banyak, tapi kok kita kelilit hutang, kan prihatin. Nah, belajarlah mengelola keuangan, menyisihkan uang yang ditabung, yang dibelanjakan, yang kita gunakan untuk investasi, ya, atau kita gunakan untuk modal. Lalu selanjutnya, smart yang kedua. Nah, boleh dong adik-adik kasih tepuk tangan buat diri sendiri ya. Wah, ternyata bagian skillful ini saya pas nih, Miss Magda. Itu gue banget tuh, harus latih hard skill dan soft skill. Oh, bagus tuh, berarti kamu peka ya kebutuhan pribadimu. Yang kedua adalah motivated. Di KBBI apa arti motivated? Artinya adalah semangat, antusias, terwujud dalam perkataan dan tindakan nyata berupa aksi dan karya. Jadi motivasi tidak hanya bicara kalimat motivasi yang kalian buat di story WA, story Instagram, ya, bukan. Itu baru sebatas perkataan, tapi motivasi itu terwujud dalam bentuk aksi, ya, dalam bentuk nyata. Ada wujud karyanya jika engkau menyebut dirimu tersemangati atau motivated. Lalu bagaimana cara melatihnya, Miss Magda? Rasa-rasanya hari-hari ini semua hal harus kita tahu gimana caranya. Don't worry, ada caranya. Ya, boleh kita baca bersama-sama caranya ya, biar tidak hanya Miss Magda yang baca, tapi kalian ikut membaca ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, cara memotivasi diri. Yuk ya, 3, 2, 1. Bergaul dengan orang-orang baik dan bersemangat. Nah, Miss Magda ngomong bersemangat ya gitu banget sih, Miss. Iya dong, kalau kita ngomong semangat, powerful juga semangat. Bayangin Miss Magda bacanya begini nih ya. 1, bergaul dengan orang-orang baik dan bersemangat. 2, memiliki harapan dan impian. 3, membuat rencana dan tujuan atau to-do list. 4, mengerti strategi dan cara mencapainya. 5, mengenali potensi diri. 6, bersyukur. Itu cara untuk kita memotivasi diri, Miss Magda. Begitu? Wah, langsung tuh kalau ibarat konten kreator ya, videonya udah di skip. Apa sih ini konten? Enggak banget intonasinya, katanya semangat, bawainnya lemes. Enggak banget sih ini. Ini konten kreatornya, skip aja. Boro-boro kasih like, nonton aja ogah. Yuk kita lanjut ya, poin yang kedua, cara memotivasi diri. Katakan dengan bersemangat sehingga telingamu bisa mendengar ya. 2, memiliki harapan dan impian. Iya, kita semua punya harapan dan impian. Kalau nggak punya harapan, kita udah putus asa, ya. Maunya pergi dari dunia ini, ya, karena kita nggak punya harapan. Tapi kalau kita punya harapan, punya impian, kita akan berusaha, ya, akan berjuang, bahkan berkorban, ya, untuk mewujudkan harapan dan impian kita. Yang ketiga, kita baca bersama-sama ya, membuat rencana dan tujuan atau to-do list. Ini Miss Magda punya kebiasaan ya adik-adik ya, untuk setiap hari itu membuat to-do list. Hari ini saya mau ngapain ya? Oh iya, hari ini saya mau bikin materi untuk acara pembekalan spiritual dan mental. Saya tulis ya, pakai software apa? Saya tulis. Kemudian setelah itu saya mau goreng telur misalnya ya, saya mau masak. Misalnya mau masak makaroni skutel. Nah, di situ saya sampai tulis juga. Oh ya, hari ini saya harus ambil pesanan, harus antar pesanan COD. Saya catat adik-adik. Ya, supaya saya rapi, tertib dan tadi terarah apa yang menjadi tujuan saya. Yuk, yang keempat ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mengerti strategi dan cara mencapainya. Yang kelima, ya kita baca lagi ya. Mengenali potensi diri. Lalu yang keenam, apa? Bersyukur. Iya.
Orang yang semangat dan antusias pasti ucapannya bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Nah, dikit-dikit bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk nafas gratis. Terima kasih Tuhan untuk guru-guru yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hasil belajar yang sudah aku dapatkan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan hari ini PKL-nya lancar. Terima kasih Tuhan tadi praktikumnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan kelas hari ini sinyalnya lancar. Loh, dikit-dikit bersyukur itu orang yang termotivasi. Puji Tuhan. Nah, kita sudah sampai pada adaptable. Wah, cepet banget nih Miss Magda neranginya. Iya, makanya kita ini harus semangat. Kalau orang semangat itu satset cepet ya menjelaskan, cepat bertindak. Dan mudah-mudahan juga disertai ketelitian, kecermatan ya, dan pastinya juga kejelian. Nah, adik-adik coba kita ulangin dulu tadi ya. Smart, apa aja tuh smart? S yang pertama apa tadi? Betul, skillful. Yang kedua, apa tadi M-nya? Motivated. Ya, yang ketiga A-nya adaptable. Lalu R-nya responsibility ya atau responsible. Nah, sekarang Miss Magda mau ajak adik-adik untuk menelisik, sudahkah kita menjadi pribadi yang responsibel atau belum? Nah, dari pengertian atau arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia, responsible artinya adalah bertanggung jawab ya. Arti yang lain adalah yang bertanggung jawab. Definisi yang lain menyebutkan responsible juga diartikan responsif atau berespon. Tentu saja tidak sama dengan reaktif ya, tidak sama dengan reaktif ya. Karena reaktif itu cenderung tindakan spontan yang tidak pakai dipikir gitu ya, langsung auto, dan biasanya reaktif itu tindakan-tindakan yang pada akhirnya membuat orang menyesal ya. Tapi kalau responsif kita ada proses berpikir ya, menimbang-nimbang, memberi tanggapan, menyampaikan feedback ya, memberi respon, menanggapi, bahkan solutif ya, memberikan jalan keluar. Itulah responsible. Sudahkah adik-adik sampai hari ini berespon atas setiap tanggung jawab yang diberikan? Ya, seperti artinya sendiri, responsible artinya adalah tanggung jawab, dan arti dari tanggung jawab adalah kemampuan untuk memberi respon kepada kepercayaan yang diberikan. Ingat, sekalipun tidak ditulis, tapi ini penting. Gak usah nunggu ditagih untuk kita memberi tanggung jawab. Tidak usah nunggu diingat-ingat atau dikejar-kejar. Bahkan sampai diingetin pakai alarm deadline-nya untuk kita memberi tanggung jawab. Tidak usah ya. Kalau kita menjadi insan yang responsibel, kita pasti akan melakukan itu dengan segera, memberi yang terbaik tanpa harus ditagih ya. Malu loh ditagih ya. Kok kayaknya kita gak bisa ngatur waktu sampai ditagih. Kok kayaknya kita mau lari dari tanggung jawab kalau ditagih. Nah, lalu berikutnya gimana ya caranya untuk meningkatkan tanggung jawab? Miss Magda yakin adik-adik sampai titik ini adalah adik-adik yang bertanggung jawab ya. Dan makanya Miss Magda tulis meningkatkan tanggung jawab. Gimana caranya ya? 8 cara meningkatkan tanggung jawab anti gagal. Ceilah ya, nggak mau kalah sama influencer ya. 8 cara bertanggung jawab, cek gitu ya. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam segala hal. Jadi ingat adik-adik, bersungguh-sungguh ini kita nggak pilih-pilih loh adik-adik ya. Kalau kita sudah diberi amanah dan tanggung jawab kepada Bapak Guru, kita lakukan dengan baik. Demikian juga Ibu Guru. Kalau pimpinan ya atau rekan kerja sudah memberi amanah dan tugas, kita juga harus bersungguh-sungguh. Nggak bisa pilih-pilih. Kalau yang minta tolong atasan, cepet-cepet. Tapi kalau yang minta tolong tim kerja, berlambat-lambat. Oh, nggak bisa ya. Orang yang responsibel adalah bersungguh-sungguh dalam segala hal. Lalu berikutnya, berusaha melakukan yang terbaik. Kalau bisa melakukan yang terbaik, jangan didiskon kualitas terbaik kita adik-adik ya. Kalau kita bisa do the best, jangan hanya better ya. Jangan hanya setengah-setengah. Jadi jangan diskon kualitasmu yang terbaik. Oke. Ya, jadi no diskon untuk kualitas, tetap harus yang terbaik ya. Rela berkorban, disiplin, dapat dipercaya, taat
aturan, jujur dalam bertindak, dan berani menanggung resiko. Nah, adik-adik ketahui 8 poin ini sebetulnya lah yang dicari oleh para pencari tenaga kerja. Ya, perusahaan-perusahaan, instansi-instansi, lembaga-lembaga. Mereka sangat respect dengan orang-orang yang responsibel atau bertanggung jawab. So, smart sampai pada R, responsible. Oke ya, itu tadi cara-caranya. Jadi kalau kita bertanggung jawab, itu orangnya bisa dipercaya nggak? Oh, bisa. Kalau gitu kita kasih dia job. Oke. Kita kasih dia orderan. Oke. Kita langganan. Oke. Nah, kita jadi priority person. Very important person gara-gara kita bertanggung jawab ya. Nah, berikutnya yang terakhir nih adik-adik, T ya, artinya trustworthy. Trustworthy. Definisinya adalah dapat dipercaya, terpercaya, boleh dipercayai, sifatnya layak dipercaya. Nah, kalau tadi bisik-bisik sebelumnya nih, kira-kira itu juga menggambarkan kalau engkau bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab pasti kemungkinan besar bisa dipercaya. Ya, gimana caranya supaya kita bisa dipercaya? Caranya adalah berani jujur itu hebat. Wah. Coba ucapkan bersama-sama ya. Ini kayak slogan salah satu kementerian ya, salah satu instansi gitu ya, atau BUMN di negeri ini. Berani jujur hebat ya. Berani jujur hebat. Tapi jujurnya yang seperti apa, Tomis? Jujur itu berarti kan antara tindakan dan ucapan sama, betul. Tapi di sini Miss Magda mau kasih jujur detailnya seperti apa, ya? Cara mendapat dan menjaga kepercayaan. Jujurnya tuh dalam bentuk apa? 1, jangan bohong pada diri sendiri dan orang lain, ya. No, ya. Kalau engkau nggak suka dibohongi, jangan bohong, guys, ya. Yang kedua, jangan curang. Ya, jangan curang. Yang ketiga, jangan berpura-pura. Yang keempat, jangan memanipulasi ya. Ini bohong-bohong tipis kayaknya sih jujur, tapi tetap aja bohong. Gak ada loh bohong putih, bohong merah, bohong ungu, gak ada. Bohong ya bohong gitu ya. Kemudian jangan memanipulasi. Berikutnya, jangan menyembunyikan kebenaran. Ya, jangan menyembunyikan kebenaran. Dan yang terakhir, jujur juga meliputi bersungguh-sungguh dalam perkataan. Ya, walk to the talk. Lakukan apa yang kau katakan, katakan yang kau lakukan. Itu tadi adalah trustworthy. Wah, tepuk tangan sekali lagi dong buat adik-adik. Wah, semangat ya, tepuk tangan. Diri kita butuh diapresiasi, diri kita butuh untuk disemangati. Diri kita juga butuh self love ya. Sayang sama diri sendiri. Oke, adik-adik, sebelum Miss Magda mengakhiri motivasi hari ini tentang smart, skillful, motivated, kemudian responsible, sebelumnya ada adaptable ya, yang T adalah trustworthy. Miss Magda mau akhiri dengan sebuah kesaksian singkat bagaimana perjalanan Miss Magda sampai di titik ini. Ya, Miss Magda tampilkan di layar itu adalah perjalanan Miss Magda yang ternyata beribu-ribu mil dan berpuluhan ribu jam terbang ya. Dari pertama Miss Magda lulus ya di SMA ya, lalu Miss Magda berpikir saya ini minatnya memang kecerdasan linguistik, saya ini suka bicara ya. Jadi kecerdasan linguistik saya belajarnya tuh auditori tipenya ya, sehingga saya pengen jadi penyiar radio. Kemudian saya kuliah di sebuah kampus yang ada jurusan komunikasi di dalamnya untuk fokus belajar broadcasting radio dan televisi. Betul adik-adik, setelah saya lulus saya bekerja sebagai penyiar radio di beberapa stasiun radio, di antaranya di Radio Petra, itu kurang lebih ya hampir 10 tahun ya. Kemudian setelahnya di Radio Sasando ya. Tapi sebelum di Sasando, Miss Magda ada siaran-siaran di radio lain seperti Radio Anak Jogja, Radio Impact ya, dan beberapa siaran-siaran seperti voice over ya, atau dubber ya, pengisi suara, narator ya, MC dan pembicara ataupun narasumber gitu ya, sebagai pewawancara, jurnalis dan
skill-skill komunikasi lain. Kemudian Miss Magda bekerja melanjutkan setelah dari Petra ke Radio Sasando kurang lebih 6 tahun ya. Ternyata Miss Magda ingin kuliah lagi ya. Tidak hanya D3 yang cukup singkat karena waktu itu pengen segera dapat kerja, Miss Magda lanjut kuliah strata 1. Ya, itu tidak langsung adik-adik, jeda 10 tahun kemudian Miss Magda baru kuliah ya. Setelah lulus kuliah sempat menulis buku 3 jurus jitu menjadi MC karena Miss Magda suka dunia MC, maka Miss Magda ingin mewariskan sebuah karya ilmiah untuk generasi ini berupa buku yang berjudul 3 jurus jitu menjadi MC. Rupanya menulis buku ini membuka gerbang-gerbang kesempatan, talenta-talenta lain yang Miss Magda kemudian ditambahkan oleh Tuhan ya. Disertai dengan rasa tanggung jawab, Miss Magda akhirnya menjadi guru di beberapa lembaga pendidikan ya. Kemudian aktif juga pelayanan di gereja. Jangan lupa, pelayanan di gereja juga penting adik-adik untuk melatih motivasi dan semangat engkau dalam berorganisasi. Dan praktek smart ya. Praktek smart ya dalam gereja. Ikuti komunitas-komunitas yang positif yang membekali engkau menjadi insan yang bertanggung jawab, yang jujur ya, yang skillful. Ya, Miss Magda tampilkan di situ. Miss Magda juga pelayanan di GKJ Gondokusuman, di Komisi Anak ya, di Sekolah Minggu. Kemudian aktif juga di tim media Wanita Bijak Indonesia, ada di channel YouTube, di Instagram dan sosial media lainnya. Lalu Miss Magda juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi yang dahulunya disebut Akindo. Lanjut hari ini masih aktif siaran di televisi di TVRI Yogyakarta 5 tahun terakhir ini ya. Lalu mengajar juga di beberapa sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Wah, kalau dipikir-pikir Miss Magda nggak capek gitu ya. Miss Magda banyak banget yang diurusin, yang dilakukan. Miss Magda happy adik-adik. Kalau kita senang, kita happy, apapun hal yang melelahkan justru bikin kita makin semangat. Wah, semoga semangatnya Miss Magda tertular kepada adik-adik ya. Nah berikutnya, hari-hari ini juga Miss Magda dipercaya sebagai penyuluh non-PNS di Kementerian Agama dengan ketugasan di penjara Wirogunan. Miss, kuliah komunikasi, sekarang tugasnya di penjara. Itu gimana hubungannya? Nah, hubungannya adalah SMART ya, skillful, motivated, adaptable, responsible, dan trustworthy. Itu ya, tidak ada yang tidak mungkin. Selanjutnya Miss Magda juga melayani di Yayasan Compassion ya, yang membawahi beberapa atau banyak PPA di Indonesia yang menolong anak-anak untuk mereka dimampukan untuk bayar sekolah, ditingkatkan skill dan kepercayaan diri serta minat bakat. Wow, dan terakhir belum selesai, di era digital adik-adik, Miss Magda juga aktif membuat konten podcast di YouTube channel Magdalena Krisinda ya, dan podcast itu berisi tentang pengembangan kepribadian, motivasi dan juga keterampilan. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Wah. Nah, adik-adik, kira-kira itu kesaksian Miss Magda ketika praktek ya, punya gaya hidup smart, skillful, motivated, adaptable, responsible, dan trustworthy. Banyak hal di masa depanmu yang sangat indah akan engkau raih. Miliki smart ya, jadikan gaya hidup, engkau pasti menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat dan pribadi-pribadi yang jadi berkat. Demikian adik-adik motivasi hari ini. Miss Magda berdoa berharap kalian semua Tuhan berikan Roh Kudus untuk terus melakukan bagian kalian dengan smart, cerdas plus plus ya. Sekian adik-adik, semangat terus untuk menggapai ilmu ya. Tekun berdoa, pantang menyerah, belajarlah dari orang-orang yang sudah sukses untuk membekali engkau menjadi pribadi yang makin berhasil dalam banyak hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Terima kasih kepada Ibu Betty yang telah memberikan motivasi kepada siswa-siswa kelas 12 SMK Bobkri 1 Yogyakarta. Demikianlah acara pembekalan mental dan spiritual hari pertama. Kita akan bertemu lagi esok hari dengan waktu yang sama dan akan ada beberapa narasumber yang lebih menarik lagi.
Untuk mengakhiri acara hari ini, kita akan menutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah melindungi acara hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pasar bebas atau free market adalah sistem ekonomi di mana kekuatan permintaan dan penawaran menggerakkan semua aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas, masing-masing individu dapat mengambil bagian dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sehingga persaingan sumber daya manusia menjadi ukuran kesuksesan dalam bersaing di pasar bebas. SMK Bob Kris 1 Yogyakarta dengan cerdas membaca peluang itu. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan sejak dini, yaitu memberi bekal kepada usia produktif melalui institusi sekolah vokasi. Salam vokasi. Visi SMK Bob Kris 1 Yogyakarta adalah menjadi SMK swasta Kristen unggulan. SMK Bob Kris 1 Yogyakarta sebagai sekolah modern tidak meninggalkan kebiasaan baik yang sudah diajarkan nenek moyang, sehingga sekolah ini memiliki wawasan budaya. Senyum, sapa, salam adalah salah satu budaya yang diterapkan di SMK Bob Kris 1 Yogyakarta. Terdapat 3 kompetensi keahlian yang menjadi fokus pendidikan di SMK Bob Kris 1 Yogyakarta, yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran, kompetensi keahlian akuntansi keuangan dan lembaga, kompetensi keahlian multimedia,